Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Kita kembali lagi bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kan pada kali ini dipertemukan kembali tentunya bersama saya Muhammad Fahri, SPD, pembelajaran untuk geografi pada hari ini, khususnya kelas 12 ya Bapak Ibu. Jadi untuk pertemuan kita pada kali ini ialah di geografi pada kali ini kelas 12. Ini adalah penjelasan atau judul kita pada hari ini, yaitu wilayah perdesaan dan perkotaan serta interaksinya. Nah, ada dua poin di sini yang menjadikan poin kita untuk dijelaskan ya. Ada desa dan kota. Jadi antara desa dan kota ini sungguh-sungguh berbeda ya. Dalam segi mungkin dari segi berbicara ya, dalam segi perkembangan dan lain sebagainya. Baik. Bapak Ibu, jadi di sini sekali lagi saya izin membacakan judul kita pada hari ini untuk pembelajaran geografi, wilayah perdesaan dan perkotaan serta interaksinya. Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah memahami pengertian wilayah perdesaan dan perkotaan. Nah, di sini ya. Kemudian menganalisis karakteristik desa dan kota, menjelaskan interaksi desa dan kota, kemudian mengidentifikasi dampak interaksi desa dan kota terhadap pembangunan wilayah. Nah, penjelasannya, setelah mempelajari pusat pertumbuhan, peserta didik perlu atau warga kelas 12 geografi perlu memahami bagaimana desa dan kota saling berhubungan dalam mendukung pembangunan wilayah agar wilayah tersebut atau desa tersebut atau juga perkotaan tersebut lebih berkembang ya, berkembang dari tahun ke tahun, bulan ke bulan dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian memasuki berikutnya adalah pengertian wilayah perdesaan. Di sini disebutkan atau penjelasan daripada wilayah perdesaan itu adalah desa adalah wilayah yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor agraris dengan hubungan sosial yang masih erat. Ini daerah di desa. Nah, ini jadi poin pentingnya dalam wilayah bagian perdesaan ini ya, sosialnya yang masih sangat erat. Kadang di kampung-kampung kita itu apabila acara-acara dan lain sebagainya itu bisa orang bergotong royong ya, bergotong royong, tetangga dan lain sebagainya. Berbeda dengan perkotaan. Kemudian ciri-ciri desa: kepadatan penduduk rendah, mata pencaharian dominan pertanian, hubungan sosial bersifat kekeluargaan. Nah ini ya, kekeluargaan. Kemudian sarana dan prasarana relatif terbatas. Ya betul ya, untuk sarana prasarananya terkadang kebanyakan dari desa itu karena jauh dari perkotaan agak terbatas ya untuk sarana prasarana. Kemudian penjelasan, desa menjadi penyedia sumber daya alam dan bahan pangan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Ya betul, untuk sawah biasanya kan di desa-desa, kemudian pertanian, tanam tanaman dan lain sebagainya ya. Yang rata-rata di desa ya masih banyak rawannya, masih banyak tempat tumbuhan yang bisa tumbuh segar gitu kan. Kemudian karakteristik wilayah perdesaan. Nah, di sini disebutkan karakteristik atau karakter atau sifat daripada desa itu adalah salah satunya lahan pertaniannya luas. Nah, lahan pertaniannya sangat luas dibanding dengan perkotaan ya, karena tertutup dengan gedung-gedung dan lain sebagainya. Di sini kalau perdesaannya luas tanpa hamparan misalkan ya. Yang pernah kita lihat banyak ya di daerah gambut dan lain sebagainya. Kemudian mobilitas penduduk rendah. Apa ya maksudnya daripada mobilitas penduduk rendah ini adalah terbatas terbatas ya, karena jalannya mungkin agak sempit daripada ke pedesaan itu biasanya begitu.
Lingkungan masih alami artinya banyak pepohonan, banyak masih sawah-sawah, banyak masih sungai-sungai, danau dan sebagainya. Tradisi dan budaya lokal masih kuat. Ini tadi keluargaannya kuat ya, tetangga saling membantu dan sebagainya. Kemudian kegiatan ekonomi sederhana. Nah, ini ya, kegiatan ekonomi yang sederhana. Rata-rata daripada pedesaan itu menggawinya atau bekerjanya di pertanian atau peternakan. Penjelasan. Nah, di sini karakteristik ini menjadikan desa memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan pariwisata ya. Jadi kalau mau melihat sesuatu yang alami, kita harus ke desa, melihat pepohonan dan lain sebagainya. Kemudian pengertian wilayah perkotaan tadi sudah kita jelaskan sedikit tentang perdesaan. Ini masuk kepada ke kota. Kota adalah wilayah dengan pendapatan atau kepadatan penduduk tinggi dan kegiatan ekonomi yang didominasi sektor non agraris. Ciri-ciri kota tersebut adalah ciri-ciri kotanya adalah kepadatan penduduk yang tinggi, ya. Karena banyak lalu lalang lah bahasanya untuk pekerja-pekerja dan lain sebagainya. Fasilitasnya lengkap. Betul nggak? Betul. Untuk fasilitasnya ya rata-rata kalau di kota ini lebih mudah untuk mencari alat-alatnya dan lain sebagainya. Mobilitas masyarakat tinggi mobilitasnya. Artinya mobilitas ini bukan mobil ya, tapi mobilitas itu orang itu pasti ada yang beraktivitas dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi beragam, banyak ya, ada yang jadi guru, ada yang bekerja di perusahaan, ada yang bekerja di pertambangan, ada yang macam-macam ya. Ini di perkotaan. Kemudian teknologi berkembang pesat ya. Di sini penjelasan kota berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan dan industri. Karakteristik wilayah perkotaan, karakteristik kota, banyak gedung dan permukiman, infrastruktur modern, aktivitas ekonomi tinggi, pola hidup lebih dinamis, heterogenitasnya penduduk tinggi. Penjelasannya di sini adalah perkembangan kota biasanya dipengaruhi oleh keberadaan pusat pertumbuhan ekonomi dan jaringan transportasi yang baik. Perbedaan desa dan kota, apa saja perbedaannya? Aspek dari desa kota, penduduk ya, sedikit, padat, mata pencaharian. Ini beberapa perbedaannya. Pertanian, industri dan jasa, sosial, kekeluargaan, individual, infrastruktur terbatas, lengkap, mobilitas rendah tinggi. Nah, di sini ya. Ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada sekitar 15 perbedaan antara kota dan desa, ada desa dan kota. Nah, penjelasannya adalah perbedaan tersebut menyebabkan adanya hubungan saling melengkapi antara desa dan kota. Nah, tidak ada di desa orang desa ke kota, tidak ada di kota orang kota yang ke desa, gitu ya. Kemudian interaksi desa dan kota, interaksi desa ke kota adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara wilayah desa dan kota. Bentuk interaksinya adalah pergerakan penduduk, distribusi barang dan jasa, arus informasi, kerjasama ekonomi. Ya. Interaksi ini terjadi karena masing-masing wilayah memiliki kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh wilayah lain. Kemudian faktor pendorong interaksi desa dan kota. Faktor pendorong. Nah, satu, perbedaan potensi wilayah, kebutuhan, kemajuan transportasi, kemajuan teknologi, komunikasi, peningkatan mobilitas penduduk semakin baik, akses transportasi dan komunikasi semakin intensif ke interaksi yang terjadi. Oke, selanjutnya adalah bentuk desa dan kota. Contoh interaksi, desa memasok hasil pertanian ke kota. Kota menyediakan barang industri ke desa. Penduduk desa bekerja di kota. Pelajar desa menempuh pendidikan di kota. Nah, interaksi ini menciptakan hubungan ekonomi dan sosial yang saling menguntungkan.
Dampak positif interaksi desa ke kota dan kota adalah ya, peningkatan pendapatan masyarakat, transfer ekonomi dan informasi, perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan pembangunan wilayah. Interaksi yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah. Dampak negatif interaksi dan kota, dampak negatifnya adalah urbanisasi berlebihan kepada penduduk kota, muncul kawasan kumuh, berkurangnya tenaga kerja produktif di desa, alih fungsi lahan pertanian. Jika tidak dikelola dengan baik, interaksi dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan. Kesimpulannya adalah di sini desa dan kota memiliki karakteristik yang berbeda. Walaupun berbeda tapi saling berhubungan dengan baik. Keduanya saling membutuhkan melalui berbagai bentuk interaksi. Interaksi desa ke kota atau kota ke desa berpengaruh besar terhadap pembangunan wilayah. Pengelolaan yang tepat akan menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Peserta semuanya atau warga sekolah diajak mengamati contoh nyata hubungan desa dan kota di lingkungan sekitar untuk memahami materi secara kontekstual. Artinya secara langsung Bapak Ibu untuk memahami keadaan kita sekarang di desa kita dan di kota begitu ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.